Oke, pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali lagi bersama kami di Riyad Sore, masih bersama Gus Maki. Nah, tadi sudah kita bahas panjang lebar terkait dengan peluang Gus Maki mendapatkan rekom. Insya Allah nanti ya sangat yakin Gus Maki akan mendapatkan rekom itu. Nah, sekarang kira-kira ini, kalau Gus Maki sudah yakin mendapatkan rekom itu dan maju di Pilkada Banyuwangi, nah kira-kira ini seperti apa sih yang diharapkan seorang Gus Maki ini untuk wakil ke depannya? Seperti apa, Gus? Baik, terima kasih. Nah, salah satu yang disebut sudah final siap masuk KPUD itu adalah pasangannya. Nah, tentu karena saya bismillahnya itu di calon P1-nya, bakal calon P1-nya, kemudian sekarang ini posisinya masih bakal calon lah. Ya. Orang-orang itu perasaannya calon semua ya. Calon itu ya baru nanti kalau sudah daftar di KPUD. Jadi sudah harus berpasangan ini. Baik. Banyuwangi itu satu, bukan kerajaan. Banyuwangi itu yang dibutuhkan adalah pemimpin, bukan penguasa. Nah, kalau pemimpin maka potretnya adalah bagaimana masyarakat di bawah. Bagi saya wakil itu adalah ya saya. Saya ya wakil itu. Wakil itu ya saya. Inilah Dwi Tunggal yang saya maksudkan. Saya ngomongkan bahwa wakil itu yang bisa chemistry-nya ketemu. Karpe podo. Bahwa untuk persis wong namanya orang lain ya, tetapi paling tidak itu lebih banyak kesamaannya. Satu tujuan gitu ya. Tujuannya sama, karpe podo, gayanya bisa saling menyesuaikan. Jadi kalau saya punya pasangan, ditakdirkan pasangannya A misalnya, ya kita Dwi Tunggal. Tidak ada kemudian kalau saya itu wakilnya ban serep, itu tidak ada. Dalam pikiran saya itu kemudian wakil itu ban serep itu naudzubillah lah. Semoga saya dijauhkan seperti itu. Wakil itu ya kita posisikan sebagai wakil beneran. Tetapi peran-perannya juga harus kita perankan secara beneran juga dan serius. Tidak hanya sebagai pengganti di saat bupatinya tidak ada, kemudian gunting pita sana sini, tidak. Itu tidak ada dalam pikiran saya. Dalam pikiran saya adalah Dwi Tunggal. Satu kesatuan. Satu kesatuan antara wakil dan bupati. Tapi apa enggak takut, Gus? Mungkin seperti ini, banyak mungkin calon bupati atau bupati yang sudah memimpin ataupun yang mau maju, ini menentukan wakil ini, mereka ini ada tadi yang disampaikan ban serep, ada juga wakil yang mereka takutkan seperti Gus Maki tadi mengatakan Dwi Tunggal. Wakil itu ya saya dia seperti itu, Gus. Apa enggak takut ketika wakil ini nanti terlalu banyak berperan sehingga nanti pilkada selanjutnya wakil ini akan menantang P1-nya seperti itu? Saya itu enggak biasa berpikir misalnya 1 tahun lagi ngapain. Itu saya enggak biasa berpikir begitu. Itu. Ya sudah, yang di depan mata ini dulu kita selesaikan. Kemudian kekhawatiran seperti itu hanya bisa timbul kalau kita kurang ngopinya. Oh, kurang komunikasinya gitu ya sama wakil. Semua kan gimana kalau komunikasinya enak, intinya ngopinya itu enak dengan wakil, sudah tidak akan terjadi apa-apa itu. Bahwa kemudian ada perbedaan dikit-dikit, wajar lah, namanya perbedaan itu. Tetapi kan yang paling penting karpe dipadakni dulu, pendorongnya disamakan dulu. Nah tentu wakil ini misalnya di Banyuwangi itu bukan warga NU saja, bukan warga Muhammadiyah saja, bukan warga ormas-ormas Islam saja isinya, tapi di situ ada bolo-bolo konco-konco non-muslim. Banyak ini. Di luar itu juga ada yang punya keyakinan spesifik di Banyuwangi. Itu dari sisi keyakinan saja. Kemudian dari sisi struktur
kesukuan misalnya. Sebelah utara itu Madura, sebelah barat itu Madura, Kalibaru dan Glemor, Wongsorejo Madura, Muncar itu sebagian Madura. Baru agak di ke selatan sedikit itu Osing. Kemudian agak ke selatan lagi itu ya Mataraman. Ini juga harus kita pahami rohnya. Sehingga tentu pasangan saya itu paling tidak satu nambah. Kalau dalam hal menghadapi pilihan otomatis yang bisa nambahin suara lah. Yang nambahin betting lah, nambahin elektabilitas, nambahin popularitas. Tentu itu. Nah, makanya ini perlu proses. Dan proses ini tidak bisa lah sekali, 2 kali, 3 kali, tidak bisa karena ini gini aja sudah, orang satu saudara kandung, satu saudara ini ibu sama bapak sama, itu saja, itu banyak perbedaan, apalagi tetangga saja jauh, tetangga saja bukan, ini kenalan dan rumahnya sudah beda kecamatan, wajar ini ada dinamika yang harus, proses yang harus dilakukan. Jadi paling tidak wakilnya itu adalah bisa mewakili, oh ini loh, ternyata ini Banyuwangi. Ada, ini sudah mewakili Banyuwangi 2 orang ini. Gitu. Tentu kalau harus persis, ya wakilnya nanti harus banyak dong. Misalnya, wah ini kalau ngitungnya suku, waduh suku ini enggak. Tapi paling tidak pasangan itu batinnya itu sudah masuk, sudah sembung dengan komunitas-komunitas dan apa ya, struktur masyarakat di bawah itu gimana. Ya memang keinginannya ideal, tapi sekali lagi di dunia ini kalau keinginannya ideal itu ya hidupnya mestinya bukan di dunia ini. Apa nih ideal ini kan kalau orang ditanya idealnya apa, ya keinginan saya terpenuhi semua kan begitu. Itu tapi kalau itu semua kemudian dijadikan standar, waduh ya jangan hidup di dunia ini. Bahwa kemudian itu ada ukuran standarnya, ya lumayan gitu. Enggak harus 100% plek itu ya enggak harus lah. Nah itu kira-kira begitulah. Sambil terus berjalan, sambil terus komunikasi. Inilah yang saya lakukan. Berarti tidak ada bayang-bayang ketakutan ketika memilih wakil ini, bayang-bayang oh ini nanti akan lawan saya, tidak ada Gus ya. Artinya justru ketika pemerintahan yang saat ini mungkin siapapun pemerintah dimanapun ketika saat ini mungkin perwakilnya ini mencalonkan diri pisah dengan bupatinya ataupun gubernurnya, ini berarti kurang ngopi tadi Gus ya. Satu kurang ngopi dan berangkatnya berarti nggak padang Mas. Nggak ada saya pengen itu sama-sama berangkatnya podo-podo padange. Saya Padang, pasangan saya itu ya Padang batine gitu, podo begitu. Karena saya punya ugeman ya, permulaan sesuatu yang tidak dimulai dengan tidak terang benderang. Keterbukaan ya. Keterbukaan dan lain sebagainya. Pokoknya man asyraqat bidayatuh, kalau yang di depan itu apa? Statnya itu sudah buram. Statnya itu sudah menimbulkan banyak persoalan. Maka di akhir itu pasti akan ada persoalan. Kalau kata di hikam itu, mohon maaf ini bukan pengajian ya. Man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Hang nang ngarepe hang awal iku kadung katon padyang, iku mesti akhirnya bisa padyang. Kadung awali burek nih kok, ya akhirnya burek. Iku jadi pakem bagi saya pribadi itu. Makanya ya harus dimulai dengan sama-sama padang. Kira-kira begitu jawaban saya. Kira-kira nanti wakil ini yang sama-sama padang ini kalau menurut jenengan Gus, ini yang mewakili artinya yang mungkin kan saat ini kan banyak calon juga yang dari kalangan birokrat kan seperti itu. Juga ada calon juga yang mungkin yang di luar itu, di luar birokrat. Nah, kira-kira menurut jenengan ini yang membuat padang jenengan ini kira-kira nanti calonnya ini, untuk wakilnya ini
yang sudah berpengalaman di birokrat ataupun yang di luar, atau mungkin ada orang lain yang saat ini memang tidak muncul dan mungkin jenengan munculkan seperti itu? Ya gini, untuk menjadi wakil itu pun harus memperoleh rekomendasi Betul, dari ya. partai yang mengusungnya. Ya, Jadi tidak bisa kemudian, ya kalau itu misalnya tidak ada persyaratan seperti itu, ya mesti bisa pilih seenaknya saya di pinggir jalan atau siapa ya kan, ada orang jalan, yuk jadi wakilku yuk, kan gitu. Tetapi bukan itunya, bukan kok harus birokratnya, kemudian harus apa, harus yang punya kapasitas gimana. Kepemimpinan itu satu integritas, dua kapasitas. Kapasitas itu garis miring kemampuan lah. Kemampuan itu kan bisa sambil belajar. Siapa sekarang ada jaminan pemimpin di sebuah daerah itu kalau kemudian latar belakangnya akan menyebabkan daerahnya menjadi plus misalnya. Kan tidak ada. Ingat, bupati tidak bisa kerja sendirian. Bupati itu hanya kepala saja. Yang bawah itu teman-teman birokrat itu yang berkarir sejak dari bawah, kemudian naik eselon, naik kepangkatan, naik semua begitu. Itu kan juga sesuatu yang sangat berharga bagi kabupaten ini. Ingat, oke, bahwa yang terjadi pilihannya itu setiap 5 tahun adalah bupatinya. Tetapi bupati tidak bisa kerja sendirian, Mas. Tidak bisa. Butuh wakil, butuh sohib-sohib, bolo-bolo demokrat, bolo-bolo sampai keliru, mohon maaf. Sampai khawatir dikira sudah nunjuk partai ini. Birokrat itu misalnya kemudian tidak kita hargai sebagai mana mestinya, bagaimana birokrat itu bisa nyaman, itu juga menjadi pertimbangan kita. Jadi saya dalam hal pasangan itu tidak harus misalnya yang berlatar belakang begini, yang harus begini. Enggak, yang penting hatinya ketemu dulu. seperti itu. Tapi kan partai politik nanti yang mengusung jenengan ini, mungkin PKB nanti berkoalisi dengan partai manapun yang mereka pastinya mempunyai seorang wakil seperti yang disodorkan. Ketika tidak sesuai, tidak cocok hati, kata jenengan tadi, kira-kira jenengan bisa mau menolak atau seperti apa, Gus? Sementara jenengan butuh kendaraan juga dan butuh satu partai mungkin yang untuk bisa mengusung jenengan. Partai pengusung satu hal yang lain. Berbeda dengan yang diusung. Kalau yang saya maksudkan itu ketemu karpe, ketemu hatine, itu kan soal hati. Gampang menemukan. Kita itu dengan istri kita, mimpi saja dulu tidak pernah kita, ayo sampean bayangkan. Kita itu dengan istri kita. Oke, yang itu istrinya asalnya dari hasil pacaran misalnya, ulie pacaran lah wis yo. Tapi kan mau pacaran dengan calon istri kita itu loh kecilnya ndak mimpi. Ya ampun moro-moro jadine gitu. Nah, juga dalam hal ini, iya selagi kuncinya di ngopi, di jagongan, diomongkan semua, disampaikan semuanya. Ya inilah namanya proses, harus diikuti semuanya. Ndak boleh kenceng-kenceng. Tapi sudah ada bayangan, Gus? Ya ada lah bayangan. Sudah dikantongi ya? Tinggal prosesnya. Kira-kira begitulah, adalah. Tapi kan saya juga ada fatsun yang boleh saya omongkan dari DPP itu, ada hal-hal yang ini boleh, sudah waktunya ngomong ini belum waktunya. Itu ada yang begitu-begitu itu. Saya ini kan jadi santrinya DPP sekarang, santrinya DPW, santrinya DPC gitu itu. Ya harus saya ikuti fatsun-fatsun yang tidak hanya tertulis di situ ya. Ada yang tidak tertulis yang harus saya patuhi, saya ikuti. Sehingga tidak semua bisa saya sampaikan. Ada yang bisa saya sampaikan, ada yang tidak. Oke, menarik sekali pemirsa Banyuwangi 1 TV. Sudah disampaikan dengan gamblang oleh Gus Maki terkait dengan wakil seperti apa, wakil yang harus ia pilih. Tapi kuncinya adalah di ngopi gitu guys. Ya, dan boleh saya tambahkan lagi bahwa kemajmuan masyarakat Banyuwangi ini harus benar-benar diperhitungkan. Terwakili guys ya. Sambung rasanya ada.
sambung rasanya ada. Jadi jangan hanya karena tujuan yang hanya 5 tahun ini kemudian mengabaikan sambung rasa dengan warga di bawah. Itu penting sekali. Ingat, di Banyuwangi itu sekali lagi bukan kerajaan, bukan milik pribadi, bukan milik kelompok, tapi Banyuwangi milik bersama. Ini yang cukup berat, Mas. Cukup berat yang harus dijadikan pertimbangan oleh saya. Apakah ini yang melatari, salah satunya yang melatari jenengan untuk bisa naik, karena mungkin jenengan menilai mungkin Banyuwangi ini sudah seperti kerajaan atau sudah seperti milik kelompok? Bukan, saya tidak dalam konteks menilai siapa-siapa, tidak. Tetapi saya sejak dari pondok itu sudah diajari bahwa pemimpin komunitas itu yang melayani komunitas itu. Saya tidak perlu ngomongkan Arabnya lah. Bahwa pemimpin masyarakat, ini enak dibidatokan, Mas. Enak diomongkan. Pemimpin masyarakat itu pelayan masyarakat. Sayyidul qaumi khodimukum. Metu Arabe sampai mohon maaf ya. Ini gampang dibidatokan. Tetapi laden-laden prakteknya ini repot. Tetapi ini harus dilakukan. Kalau tidak begitu ya nanti perasaannya lain. Saya bilang ke teman-teman, untuk ngukur orang itu berubah atau enggak, ya di saat memperoleh jabatan. Kalau sebelum punya jabatan itu mohon maaf, kepala itu bisa menunduk, kemudian setelah memperoleh jabatan itu ndanga. Ndanga itu bahasa Indonesianya apa ya ndanga itu ya? Pokoknya kepalanya itu kok ndanga terus, itu sudah bahaya. Sangat bahaya apabila ada pemimpin tidak bisa diingatkan, termasuk saya. Nauzubillah, saya digolongkan dan dimasukkan kepada pemimpin sehingga iso dielingne kancane, gak iso dielingne dulure, gak iso dielingne dulu teman-temannya di saat berjuang bersama-sama. Nauzubillah, saya dijauhkan dari situ. Itu pentingnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan wakil itu tadi seperti itu. Oke, menarik pemirsa Banyuwangi 1 TV. Seperti itu tadilah gambaran dari seorang Gus Maki untuk memilih seorang wakil nanti ya. Tapi kita juga perlu bertanya nanti seperti apa sih komitmen Gus Maki ini nanti ketika menjadi seorang pemimpin. Seperti tadi mereka akan mungkin akan mengayomi semuanya dengan rasa tadi. Nanti kita saksikan setelah pesan-pesan berikut. Bupati. Acak kewansalan ning Klendai. Tujuan iku wis apik yo, muga-muga diridhoni ambek Gusti Allah. Iki kelendio nyang dulur-dulur iki kabeh gedhe kepene untuk pangsalan yang Gus Maki. Kelambi jalur celanane ireng. Tuku kentak nyambok Sumiati. Ayo dulur didukung bareng-bareng. Gus Maki nyalon bupati. Muga-muga ben yo. Yuk diproses sampai selesai. Sukses ya, say. Lare konco dulur Banyuwangi, wis wayahe senggira bareng Gus Maki. Iku calon bupati panutane rakyat Banyuwangi.